Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adi. Oke ya, kiriman oblo kotokannya ya. Dari Batam ada 2 buah. Ini sember, yang jelas pasti speakernya ganti spon. Kalau yang ini nggak mau hidup, dicas indikatornya ada tapi dihidupkan tidak bunyi. Ya pastilah ya. Ini kalau indikator pengecasannya ada, dihidupkan ya, sempat merah dan ini nyala putih dan tidak bunyi. Ya pasti. Kenapa? Karena ya powernya itu speaker Bluetooth itu ya dari baterai, bukan dari cas. Cas hanya untuk ngecas. Jadi sumber supply utamanya itu dari baterai. Kalau baterai bermasalah ya nggak mau, walaupun dia mau nyala itu ya nggak akan bunyi gitu ya. Jadi kemungkinan rusaknya seperti ini itu bisa dari baterai. Kalau ngecas ini ada yang masuk, tapi tidak menutup kemungkinan rangkaian cas bermasalah, atau bisa juga bagian baterai detektornya yang bermasalah ya. Jadi kemungkinannya itu ya, seperti di video saya itu ya, JBL berapa ya, ini flip berapa, flip 3 kalau nggak salah, flip 3 atau flip 4 gitu ya, itu rusak di detektor. Wah ini udah copot nih, wah lah ini udah pecah nih, udah rontok semua ya, mungkin udah pernah dibongkar ya. Oke, ini akan saya bongkar dulu, buka dulu semuanya. Oh ini yang SE, JBL Flip 3 SE ini, antara 3 atau 4 ya, baterai di dalam ya, baterai di dalam seperti itu. Oke, saya bongkar dulu ya, bongkar, kita cek, lepas semua ini, kita cek masalah di mana nanti. Oke ya, ini sudah saya buka. Sementara ini dulu JBL Flip 3 SE ya, membagongkan ya. Ini kelihatannya sudah pernah, ini tutupnya udah nggak ada. Ya mau diganti baterai kemungkinan ya. Ya ini seperti ini ya, kemungkinan ya baterainya kalau lihat kondisi seperti ini ya. Ya ini memang membagongkan ya. Saya udah pernah jelaskan juga ya. Bukannya menakut-nakuti ya, tapi udah menjelaskan bahwa untuk JBL Flip 3 SE ataupun JBL Flip 4 itu membagongkan, terutama yang SE ini ada kabel fleksibel yang ke sana. Kita mau mengeluarkan ini tuh kita harus keluarkan boardnya. Mengeluarkan boardnya itu terkadang susah. Ini udah melendung, kejepit di sana ya. Kita jadi mau mengeluarkan ini, kita harus mengeluarkan board dulu, lepas dulu, dan akan riskan bisa menyebabkan matot juga. Itu udah sering, dan saya juga udah sering ya, gara-gara ganti baterai, mau ganti sendiri malah jadi mati atau nggak mau hidup itu ya, hidup tapi ya, dicas mau atau ya sebagainya lah, macam-macam ya. Jadi hati-hati. Nah ini kalau udah seperti ini ya, kemungkinan besar ada masalah di baterai ya. Jadi saya akan ya seperti biasa lah, kita coba pakai metode saya pakai cas di luar dulu. Apakah dia mau ngisi? Kalau mau ngisi ya tentunya saya coba ngisi dulu, pastikan saya hidupkan itu mau. Nah itu dulu ya, pastikan dulu dihidupkan mau tuh. Kalau udah terisi ya, oh ya ini belum saya cek nih baterainya berapa nih. Ya pastinya pasti di bawah 3,7 ya pastinya. Nah, seperti itu. Oke, ini saya coba cek dulu baterainya, nanti tak cas mau ngisi atau enggak ya. Kalau enggak mau ya fix ganti baterai, konfirmasi pemiliknya. Oh 3,6 ya harusnya ya, kalau baterai sehat dia mau, kalau baterainya sehat ya. Kalau baterainya nggak sehat ya nggak mau ya. Ini saya cas merah isi ya, saya akan tunggu isi dulu paling tidak ya 3, minimal 3,7 lah, 3,7. Terus saya coba ya hidupkan mau. Nah, selanjutnya ya bagian pengecasan ya, ini ngisi ya, harusnya ngisi. Cuma ya kalau kondisi seperti ini ya bisa juga nggak mau ngisi, faktor baterai ya, seperti itu. Dan nanti saya coba dengan baterai saya juga untuk ngecas lewat casan bawahnya ini ya, sebelum saya bongkar, karena harus bongkar semua ini ya, seperti
seperti yang saya bilang, kita harus ngelepas ini, ngelepas boardnya ya, dorong ini, keluarkan dulu. Cuma kondisi ini ya, ini udah istilahnya apa ya, udah melendung, kejepitnya itu agak susah, harus hati-hati ya. Kalau nggak riskan bisa boardnya bermasalah, jadi nggak hidup. Seperti di video apa ya, saya flip itu ya, ganti baterai malah jadi nggak mau dicas, dihidupkan nggak mau ya, karena bagian jalurnya ada yang putus gitu ya. Oke, saya coba dulu, cas dulu. Oke ya, ini sudah saya cas ya, nggak penuh-penuh amat, tapi ini ada satu poin yang saya lewatkan ya, lewatkan atau terlupakan itu ya. Poin apa mas? 3,8 ya. Nah poinnya di sini. Nah, jadi saya baru ya lupa ya, bukan baru lupa, terlupakan di sini ya. Di soketan baterai ini. Nah ini tadi sebetulnya udah saya singgung ya, masalah cas ya. Nih ya, ini kita lihat nih, plusnya sebelah sana, minusnya sebelah sana ya. Min plus, plus dapat plus, min dapat min. Ini gerak, saya balik, tuh dia bergerak. Ternyata dia konslet, jadi nggak mau ngecas. Ini ya saya colokkan ya, dia nggak akan hidup ya, karena memang baterainya bagian situ konslet ya, nggak mau hidup ya, jadi konslet. Nah ini tentunya saya akan bongkar dulu nih ya, ini info dulu sebelum saya bongkar semua ya. Untuk proses pembongkarannya apa tidak saya perlihatkan, caranya, metodenya sudah saya jelaskan di video yang lama. Silahkan kalian obok-obok ya, penggantian baterai, atau ada juga yang mas ganti, saya minta ganti baterai itu pakai iPhone seri berapa mas, sudah tidak ngakali seperti itu ya. Itu video lama itu ya. Untuk mencari baterai itu susah, kita harus impor gitu ya, dan ya agak ribet waktu dulu itu ya, dan harus mengakali, memodifikasi, ngakali itu udah lama, video lama gitu ya, karena banyak yang minta seperti itu, ganti pakai baterai ini mas, ini saya udah bawakan baterainya mas, ini tolong di rakitkan. Itu pun saya di video juga udah jelaskan ya, bahwa ini ya pemiliknya bawa sendiri, rakitkan ini. Kalau saya ganti sudah tidak pakai modif-modifan seperti itu ya. Seperti itu. Ini yang merah itu mesti tengah ya, yang plus itu yang polos, yang ada stripnya itu plus gitu ya. Jadi setiap negara itu berbeda-beda standarnya. Kalau kabel plus itu dia pasti ada dua warna gitu ya. Jadi untuk menandakan plus yang hitam, yang minus itu yang polos hitam aja gitu ya. Ini akan saya bongkar dulu ya, saya lepas dulu, saya skip karena prosesnya ya udah saya ada videonya, dan biar lebih cepat aja saya eksekusinya ya, nyari yang konslet bagian mana. Nah, oke, saya bongkar dulu. Oke ya, di sini udah saya perbaiki, saya hidupkan dan sudah menyala ya. Cuma ya ini baterainya sudah harus minta ganti ya. Di baterainya tetap harus ganti karena sudah melendung lem perdana kusuma nih ya. Ini saya lepas dulu ya. Tersangkanya di mana mas? Ya konslet pada umumnya paling sering di bagian sekitar baterai atau di bos up-nya, itu paling sering. Di yang tersangka itu mana nih ya, di kapasitornya konslet. Nah, nih ya. Tersangkanya kecil tuh nih. Oh ya, konslet ini. Ini konslet ya, ini tinggal ganti baterai aja ya. Jadi yang membagongkan untuk bos Sonlink bos apa, jadi bos keliru, nah kerjaan tadi speaker bos terus ya. JBL Flip 3 SE yang membagongkan ini ya, kita lepas baterai itu ini ke sana, masuk ke sana. Yang pertama itu yang penting itu ngeluarkan ini ya, boardnya, karena ini udah melendung sehingga dia menjepit boardnya itu diketekan. Jadi
harus pakai teknik untuk mengeluarkannya gitu. Nah, selanjutnya kalau udah keluar seperti ini ya PR-nya ini mengeluarkan baterainya. Ini nggak bisa ditarik ya, kalian harus hati-hati. Kalau enggak salah ketojos, meledos, kobong, seperti itu. Nah, itu resikonya ya, resiko selanjutnya. Resiko selanjutnya itu di situ ya, tantangannya di situ. Ini tinggal saya lepas dulu ya, lepas terus ganti pasang, coba suaranya ya, suaranya coba belakangan aja ya, masalah. Yang penting udah clear ya, permasalahan tidak mau ngecas, ada yang konslet, terus baterai itu ya. Oke ya, saya akan bongkar dulu baterainya terus langsung saya ganti aja ya, karena ini ganti itu gini, kalian ganti udah lepas, masang itu ini yang mengganggu ini loh, fleksibel untuk tombol panel on off nya ini loh, powernya di sini, ini yang membagongkan ya. Kalau JBL Flip 4 itu kan dia masuk ke sini ya, jadi lewatnya dari sini nah ke sana. Nah ini membagongkan di situ. Oke ya, kita lanjut ke pulau kodok dulu. Oke, matikan, coba cas pengecasannya. Sini ya, karena kerjanya ropel-ropel nih. Nah ini ya pengecasannya, oke ya. Oke, ini sudah jadi, cuma belum saya tutup, belum saya rapikan. Kenapa? Ya seperti ini tuh harusnya di bawahnya ada karetnya, itu enggak ada, udah dibawakan. Ya tentu nanti saya nggak tahu ada atau tidak ya, yang saya dibawakan. Nah ini nanti kalau enggak ya saya kasih karet gitu ya, karet atau apa namanya itu isolasi bolak-balik gitu ya, untuk meredam aja sih sebetulnya untuk meredam. Cuma ya nanti kalau nggak terlalu ya langsung aja sekrup ya, meredam dari yang jelas bocor pertama itu. Yang kedua adalah biar ini nggak terkena bodi gitu ya, itu aja sih ya, nggak sember lah, itu yang pertama. Terus ini ya yang terpenting ini sih, ini yang konslet itu ya, jelas ya ada kapasitor yang konslet, jadi dia tidak mau ngecas ya, selain baterai ya. Kalau baterai jelas dia sudah halim. Yang catatannya adalah yaitu baterainya ini. Nah ini saya coba, biasanya saya ongkak-ongkak sedikit gitu ya, saya coba lepas malah ketarik, copot gitu ya, wajar biasa seperti itu. Nah untuk SE ini, JBL Flip SE atau 4 agak mending ya, karena lubang bagian sini, karena untuk mengeluarkannya itu ini ada lubang gitu ya. Kalau ini kecil, lubangannya kecil banget, cuma sekecil ini gitu ya. Itu penting ya, karena apa? Itu untuk mengeluarkan ya. Jadi kenapa saya kalau penggantian JBL Flip 4 atau SE itu lebih mahal daripada JBL Flip biasa gitu. Karena pertama ya saya sudah jelaskan bahwa faktor pembongkaran ya, kalau sudah melendung parah seperti ini melendungnya bukan karena dalamnya ada angin atau gasnya ya. Biasanya kan seperti itu, ada melendung di sini ada gasnya, itu kita tusuk sedikit pakai jarum, jangan sampai jodol ya, dalam-dalam ya. Itu dia akan kempes akan mudah kita tarik gitu ya. Nah ini nggak bisa, ini bodinya bengkak keseluruhan gitu ya, dan ini susah untuk dikeluarkan gitu ya. Pertama kita harus mengeluarkan boardnya dulu, harus dengan hati-hati, karena kalau resiko pasti akan bisa ada jalur yang putus atau ya jalur putus lah ya, seperti itu. Karena banyak sekali saya menerima itu perbaikan seperti itu, coba ganti baterai, ganti sendiri, ternyata malah berujung jadi matot gitu ya. Awalnya bisa, itu sering, nggak sekali dua kali tapi sering gitu ya. Nggak masalah ya kalian ganti baterai, tapi kalian harus lihat, apalagi yang SE ini ya, ini penggantian baterainya mahal ya, karena ini ada fleksibelnya ini, itu kita harus wajib mengeluarkan board seperti itu. Apalagi kondisi melendungnya seperti ini, nggak bisa kalian tarik, kalian dorong dari belakang, itu nggak bisa.
dorong dari belakang lubangnya kecil, nggak mungkin. Kalian harus hati-hati, ekstra hati-hati, karena apa, kalau nggak ketojos di sini, nah, ini bisa meledak gitu ya. Nah, itu yang harus di hati-hati ya di sini. Ini ada bekas nih saya ya bagian bawahnya itu ya, seperti itu. Sampai terlepas ini dari kelontongannya mana tadi ya. Jadi harus hati-hati, ekstra hati-hati itu ya. Jadi wah, ganti tempat masa di mahal, apa namanya ya, karena prosesnya ya, penggantian baterainya itu nggak semudah kita buka, copot, pasang, nggak bisa. Rata-rata sudah mendung, dan banyak juga yang parah banget juga. Yang paling parah itu sampai ini ya, boardnya ini ya, ini kan ada atasnya di situ, ini kedorong ke atas ya, sampai terdorong ke atas, dan tombolnya ini ketekan. Jadi ketika tombolnya itu kalian tekan-tekan itu ya nggak fungsi gitu ya, ini kalian tekan-tekan nggak fungsi, nyantol seperti itu. Nah itu udah parah banget itu ya, melendungnya udah tahap parah, pakai banget ya. Nah, itu lebih riskan lagi ya kalau seperti itu. Jadi harap hati-hati aja ketika kalian mengganti baterai ini ya. Yang JBL Flip 3 SE atau JBL Flip 4, hati-hati gitu ya, seperti itu aja sih catatannya ya. Ini rusaknya juga lumayan, gak hanya di mesin gak mau ngecas, baterainya juga ya. Cuma ya ini udah coba dibongkar diri ya, sendiri ya, kesulitan ya, kondisi seperti ini ya, nggak bisa langsung bongkar pasang gitu ya, seperti itu. Oke ya, ini saya tinggal merapikan aja, yang lainnya normal. Sudah saya coba cas juga ya, dari baterai baru saya coba pengisian sebelum saya rapikan tutup. Udah ngisi oke, aman ya, tinggal merapikan aja. Ini skrupnya juga kurang nih, nanti untuk ini saya carikan dulu ya, punya skrup cadangan atau enggak. Punya skrup kecil susah, nyari skrup kecil itu susah ya, di sini beli skrup kecil itu susah ya. Ini nanti coba saya carikan ada atau enggak, gresek-gresek ya. Oke ya, kurang lebih seperti itu ya. Blok kotokannya ini pindah ke dalam seperti biasa, karena lanjut di hari berikutnya ya, karena prosesnya itu bongkar yang susah ini ya, bongkar lepas baterainya itu ya. Oke ya, sampai ketemu di servisan selanjutnya, blok kotokan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.